Ini kita bicara bisnis ya malam ini ya, insya Allah ya. Ya. Iya, saya Jadi biar bisnis. bisnis sekarang apa ya, saya mau ini kan saya kasih bocoran deh ya, ilmu tentang marketingnya ya, tentang marketing produk ini. Ya. Jadi produk yang kita bikin, entah apapun itu, baik makanan atau bukan bukan makanan, tentukan pertama segmen pasar mana yang kita tuju gitu. Jadi kalau kita mau mencari semua orang untuk menjadi pelanggan kita, maka kita punya produk itu tidak jelas gitu. Artinya majhul, tidak dikenal gitu, produk kita ini nggak jelas gitu pangsa pasarnya, ke kelas atas atau ke kelas bawah atau ke kelas menengah gitu. Makanya tentukan dulu Heeh. pangsa pasar kita gitu. Kita kasih contoh aja produk mahal ya, contohnya antara handphone Samsung dengan Apple ini kan jauh tuh bedanya gitu. Mereka sudah punya market share sendiri-sendiri gitu. Mereka sudah punya pasang target yang satu ke kelas atas, satu ke kelas menengah sama bawah gitu. Nah, seperti itu kita membuat produk apapun itu, entah itu baju, entah itu makanan gitu ya, entah itu obat-obatan, semua kita set pangsa pasar kita kemana gitu. Kemudian yang kedua, merek dulu. Jadi bikin merek, jadi daftarkan merek ini supaya istilahnya dia berbadan hukum, dan merek ini dia tidak punya kaitan dengan dinas manapun atau lembaga pemerintah manapun, dia berdiri sendiri gitu. Jadi misalkan kalau misalkan merek makanan ya, itu kan ada 3 kelas tuh, kelas toko, kemasan dengan produk gitu. Nah, tiga-tiga ini kalau kita bisa ada uang, daftarkan langsung tiga-tiganya. Kemudian ketika sudah ada konfirmasi bahwa merek kita diterima sama Haki itu, di Dirjen Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan HAM RI itu, berarti kita sudah bisa pakai merek itu. Jangan pernah bikin bisnis kecuali merek kita sudah kita pastikan terdaftar secara hukum gitu. Prosesnya itu bisa langsung ke hakinya ke Jakarta, tapi kan jauh. Atau bisa lewat konsultannya yang kita bisa online gitu. Jadi kita tinggal kasih mereknya, kemudian kita kasih fotokopi, apa namanya, KTP gitu, kemudian nanti dia yang ngurus gitu. Dan proses keluar merek ini kan lama 2 tahun. Tapi biasanya salinan berkas tuh kalau nggak salah 1 sampai 2 minggu kita sudah terima. Artinya kita bisa pakai merek itu untuk jualan gitu. Dan kita istilahnya kita promosikan ya lewat online, lewat apa gitu, untuk membesarkan merek itu. Cuman yang tadi yang pertama, tentukan dulu kita mau jualan ke kelas mana. Yang kedua, merek terdaftar gitu. Nah, karena kenapa merek harus terdaftar? Karena merek ini tidak ada kaitan misalkan dengan SIUP, dengan HO, dengan istilahnya apalagi yang urusan-urusan online perizinan itu nggak ada urusan sama sekali. Karena kalau kita sudah punya usaha besar, kita tidak daftar, itu gampang di tengah jalan ditebang sama orang gitu. Jadi diklaim Bapak pakai merek saya mengajukan gugatan hukum, habislah bisnis kita gitu. Makanya daftarkan merek dari sekarang gitu, baru kita aman berbisnis. Karena di dalam ilmu marketing ini merek is everything gitu. Merek itu adalah segalanya. Sebuah merek itu harganya bisa lebih mahal dari harga bangunan, dari harga apapun gitu. Saya kasih contoh, mungkin di Indonesia ini ada satu merek kecap yang nilai akuisisinya itu 400 miliar gitu. Jadi luar biasa sekali angka yang 400 miliar ini untuk sebuah logo kecap dengan resepnya gitu. Tapi kenapa sebegitu mahalnya? Ya karena itulah, jadi nilai sebuah merek ini akan menentukan posisi dia di pasaran, di peredaran nantinya gitu loh. Kemudian, dan betapa mahalnya untuk membuat sebuah merek gitu. Contoh lain lagi, stasiun pompa bensin ya yang ada di Indonesia, dia mengganti mereknya dari kuda laut ke seperti tanda panah sekarang, itu angkanya kalau tidak salah itu 17 miliar gitu. Itu angka ngebikin mereknya sendiri gitu. Kemudian ada salah satu bank di Indonesia waktu mengganti merek itu dari angka 46 ke kapal layar, itu 4,5 miliar. Jadi bikin merek ke konsultan merek gitu. Cuman kita sih kan kita nggak perlu kayak seperti itu gitu loh. Jadi kita bikin merek di tukang desain grafis, ya sudah dia bikin, kita daftar ke Haki gitu. Nah kalau sudah terdaftar, sudah tinggal kita promosi usaha itu gitu dengan merek itu. Dan tinggal kita nanti ini pinter-pinteran kita jual produk itu sendiri sebenarnya. Jadi
bahasa-bahasa marketing itu ya istilahnya soft selling skill kan namanya. Jadi bagaimana cara menjual sebuah produk itu sesuai dengan kelasnya gitu. Jadi kalau ada orang yang mengatakan, contohlah produk kita dikatakan mahal, berarti dia bukan kelas kita. Nah, customer yang seperti ini jangan diajak debat gitu ya. Udah, berarti dia bukan customer kita, berarti ya sudah kita lepas gitu. Cuman ada satu yang saya pengen istilahnya sampaikan, terutama di zaman pandemi saat ini. Di zaman pandemi saat ini adalah saat paling tepat untuk berbisnis makanan gitu, terutama online. Kenapa? Karena dalam ilmu strategi marketing itu ikannya lagi gede-gede kumpul semua sekarang ini gitu loh. Jadi ikan kecilnya semua lagi kehabisan napas mereka. Jadi yang terkumpul sekarang ikan gede-gede. Nah sekarang berani nggak kita masuk ke pangsa pasar mereka gini gitu. Caranya gimana? Gampang. Jadi kalau kita pengen dapat customer kelas atas, lepaslah itu dengan harga mahal gitu. Jadi produk yang kita jual itu harganya di atas harga rata-rata orang lain jual gitu. Baru dia akan eksis, baru dia akan bisa bertahan di tengah krisis. Kenapa? Karena kelas atas dia tidak mau dikasih harga murah. Kenapa? Karena kelas atas ini kalau dikasih harga murah, mereka langsung curiga. Kok bisa murah di makanan gitu? Enak enggak gitu ya? Jadi mereka bukannya pengen beli, malah dipertanyakan dulu gitu, kok bisa murah gitu loh. Gitu. Jadi ini adalah bagian dari istilahnya applied psikologi gitu ya, psikologi terapan gitu loh. Bagaimana membaca isi kantong orang itu dari kebiasaan dia gitu. Makanya kalau saya bilang di kelas itu, ini saya bocorkan ya sedikit di kelas. Banyak gak apa-apa, Kang. Oh, banyak ya. Ya, jadi bagaimana kita tahu isi kantong orang? Gampang. Coba lihat seri mobilnya. Apa seri mobilnya dia pakai? Misalkan dia pakai katakanlah Innova. Oh, berarti itu harga Innova itu kan antara 300 sampai 400 sampai 500 lah. Kalau yang dia bawa tuh Toyota Harrier atau Pajero Sport, berarti level kekayaannya lebih tinggi. Itu udah 600-700 juta gitu. Kalau dia bawa Alphard, berarti 1 miliar lebih, nih orang kaya banget berarti. Gitu. Nah, terhadap customer kelas atas ini, kita jangan kasih harga murah. Justru jangan akan beli. Kasih harga mahal. Kenapa? Orang kaya itu betapa bangganya dia membeli produk itu dengan harga mahal gitu loh. Artinya apa? Dia kerja keras selama ini, dia betul-betul puasin untuk istilahnya apa yang dia pengen beli, dia akan beli gitu. Jadi kalau kita jual harga murah di saat pandemi seperti ini, sementara customer kita juga semua rata-rata dirumahkan, kena PHK, ya bisnis kita pasti kolaps gitu. Makanya alumni yang dari kelas roti Jepang, mereka rata-rata jual roti itu harga mahal. Jadi harga-harga tinggi lah, sebiji roti itu 16.000 seperti itu. Tapi pesanannya katakanlah 300 biji, 400 biji per hari, kan lumayan gitu. Jadi memang orang awal-awal semua rata-rata alumni itu yang join ini kan banyak dari istilahnya ada yang pegawai kantoran, ada yang ibu rumah tangga, ada yang bingung nih uang PHK mau diapain nih gitu ya. Daripada habis dimakan, akhirnya ya udah kita ikut kelas deh gitu. Kemudian mereka betapa terkejutnya di kelas karena sebelum join kelas mereka tanya, "Pak, bisa nggak kita jual harga roti itu 3.000?" Saya bilang bisa, gampang diatur saya bilang. Jadi 5.000 Pak bisa, saya bilang gampang diatur. Tapi ketika masuk kelas mindsetnya saya ubah gitu loh. Kenapa? Ibu pengen cepet kaya nggak? Oh iya pengen cepet kaya lah, saya nggak mau, saya ini udah harga kelas mahal juga kan gitu. Kalau ibu pengen cepet kaya maka ibu harus cari customer kelas atas. Gitu. Orang-orang kaya gitu ya. Karena apa? Mereka yang punya uang nggak habis-habis Bu. Yang kena istilahnya yang kena krisis ini kan sebenarnya kelas bawah sebenarnya. Yang kelas atas mereka aman-aman aja gitu loh selama pandemi ini. Bahkan belum dibuka Bali aja itu penerbangan ke Bali udah rame loh. Karena kan saya rutin tuh terbang dari Mataram Bandung transitnya ke Bali gitu loh. Ternyata yang dari Bali balik ke Bandung itu pesawatnya full gitu. Berarti yang kaya di Indonesia ini banyak. Kemudian kita bisa baca data aja ya, data yang disampaikan salah satu pakar marketing, dia katakan begini, turis dari luar negara, dari luar Indonesia, dia belanja ke Indonesia itu habisnya tuh sekitar 200 miliar per tahun.
Sementara orang Indonesia yang belanja di luar negeri habisnya 700 miliar per tahun gitu loh. Berarti dari total seluruh wisatawan luar yang masuk ke Indonesia itu nggak sebanding dengan orang Indonesia yang boros belanja di luar negeri gitu loh. Artinya apa? Artinya orang Indonesia ini yang punya uang tuh banyak sebenarnya gitu. Cuman ya itu lagi, kita kadang-kadang kita sebagai penjual ini agak ketar-ketir gitu ya. Laku nggak ya gitu. Karena alumni semua mengakui di kelas mereka pasti nanya gitu loh. Pak, yakin Pak di harga jual 16.000 loh. Ini di atas roti rata-rata loh mereka sebutkan gitu. Bu, saya bilang, kalau ibu tidak coba masuk ke kelas mereka, ibu tidak akan pernah tahu isi kantong mereka berapa, saya bilang. Jadi kalau begini, kita tuh dalam hal berbisnis ini tauhid kita betul-betul kita perkuat gitu. Kenapa? Kalau kita bersangka buruk duluan, itulah takdir kita gitu loh. Jadi kalau kita mengatakan laku nggak ya, laku nggak akan laku kalau begitu caranya. Jadi kita lepas harga, Bismillah. Nanti bagaimana caranya itu Allah yang akan datangkan customer itu ke kita gitu. Bukan hasil usaha kita loh. Kita jual harga berapapun, kata pakar marketing, kata seperti Pak Renal Kasali mengatakan di bukunya itu, kita mau jual harga di kelas atas ada yang beli. Kita jualan harga murah pun ada yang beli. Cuman kalau yang harga mahal ini kita bertahan. Di tengah badai krisis atau apapun, dia tetap stabil penjualan dia. Sementara yang kelas bawah begitu ada krisis habis pasar dia semua gitu. Jadi sekarang tergantung kita nih. Jadi makanya rata-rata alumni yang awalnya ketar-ketir setelah dicoba, oh ternyata begitu Pak ya, ternyata malah rame di atas malah gitu. Jadi jualan kita malah enak, jual mahal gitu. Makanya saya sebagai pebisnis, saya katakan, cari itu kerja yang paling ringan, untung yang paling gede, cita-cita naik haji furoda, saya bilang. Apa bisa Pak gitu dong? Bisanya aja udah 300 juta lebih loh. Bu, saya bilang, apa susahnya bagi Allah mengabulkan cita-cita kita? Tinggal kita minta, berdoa gitu loh. Nah, kita permasalahannya nih, kita nih merasa istilahnya apa, kesuksesan tuh hasil usaha kita gitu loh. Jadi kita lupa berdoa, kita kadang-kadang terlalu berprasangka buruk gitu dalam bisnis ini. Kira-kira ada nggak ya? Ada nggak akan ada seperti ini gitu. Karena belum apa-apa kita berusangka gitu loh. Jadi apa susahnya bagi Allah mengabulkan doa kita apapun itu Bu, gitu loh. Nah sekarang kita harus doa tuh serius, minta tuh betul-betul serius. Nanti Allah yang akan istilahnya memberikan jalannya dari sesuatu yang kita tidak sangka-sangka gitu. Makanya kenapa saya arahkan alumni jualan roti ke kelas atas, karena pasar ini pemainnya sedikit gitu. Pasarnya besar banget di Indonesia nih, yang kelas atas ini. Sementara mereka ini kelas atas jarang ada komplain. Cirinya itu ya, ciri customer kelas atas tuh satu, dia jarang komplain. Yang penting rasa itu enak dulu. Yang kedua, belinya pasti banyak. Kenapa? Karena mereka ini adalah kelas yang sudah levelnya berbagi. Dia beli banyak, dia kasih orang gitu loh. Dan dia dengan bangganya, ini loh saya beli donat paling enak di sini, lu mesti nyoba deh gitu. Ibaratnya bahasa anak mudanya seperti itu gitu. Jadi makanya merek itu perlu kita perkuat dulu, harus didaftarkan supaya jangan sampai suatu saat kita diklaim orang, akhirnya usaha kita bangkrut. Jadi orang kaya itu dengan bangganya beli roti donat yang mahal itu dan dia kasih ke teman-temannya. Kemudian ciri yang ketiga, mereka tidak usah disuruh promosi, mereka akan promosi secara otomatis gitu loh, sendiri, nggak usah disuruh mereka. Ini orang-orang kaya itu seperti itu. Tapi jadi kemudian yang keempat, kita dapat semua teman bisnisnya, kita dapat koleganya, kita dapat keluarganya, handetolannya, semua dapat gitu loh. Kenapa? Kalau orang kayak ngomong pasti dipercaya gitu ya. Jadi kan seperti itu gitu loh. Tapi hati-hati dengan orang kaya ini. Jangan pernah, saya selalu pesan ke alumni, jangan pernah ganti satu merek bahan pun yang saya rekomendasi. Anda ganti, siap-siap aja dah. Anda memutar timer kebangkrutan secara efektif dan efisien gitu. Pasti itu. Kenapa? Lidah orang kaya itu super tajam. Mereka bisa tahu bahan yang diganti itu meski ada satu bahan pun. Kenapa? Karena mereka udah biasa traveling ke luar negeri, mencicipin makanan di hotel-hotel berbintang 5. Lidahnya itu super tajam untuk merasa makanan yang kita bikin gitu loh. Nah, kalau kita ganti berarti apa? Berarti kita mengkhianati mereka gitu loh. Dan kalau orang kaya sudah kecewa, habis semua pasar kita. Kalau dia bilang tidak enak, maka semua keluarganya, teman-temannya akan percaya gitu loh. Dan bisnis kita gulung tikar siap-siap gitu.
Jadi istilahnya kalau kita sudah dapat pangsa pasar di kelas menengah atas ini, jaga rawat mereka, jangan kita ganti-ganti bahan di merek apapun yang kita pakai gitu. Jadi jangan pernah kita istilahnya mencoba-coba kita ganti, coba-coba cari yang murah. Nah ini paling dibenci orang kaya. Mereka paling benci pengusaha makanan yang istilahnya mencari penghematan di situ. Saya pernah bikin survei, saya pernah bikin survei ke kalangan yang seperti ini, Bu, lebih prefer mana? Harga naik, rasanya tetap stabil, atau harganya stabil, kualitas kita turunkan. Karena itu nggak mungkin bertahan, Bu, dengan bahan baku. Mereka bilang, naikin, Pak. Naikin itu lebih baik. Kami tidak mau itu rasa di otak-atik lagi gitu. Nah, jadi apa yang saya sampaikan di kelas ini betul-betul memang saya sudah bikin gitu loh. Sudah saya jalani selama ini jualan roti yang sebijinya tuh super ekspensif gitu ya. Kalau dulu orang jual roti kasur di tahun 2014 itu satu biji itu 10.000. Saya jual 50.000 gitu loh, 5 kali lipatnya. Itu pernah dapat satu customer tuh dia minta 2.000 biji gitu loh, gimana cara ngerjainnya gitu ya. Jadi orang kaya ini kalau mereka sudah suka, dia tidak peduli kita punya alat atau enggak, dia pengen pesan dia pesan gitu loh. Makanya menghadapi customer kelas atas ini siapin alat tempur nih. Kalau dapat satu dia dapat sudah semua teman-temannya gitu. Jadi makanya bagi mereka tuh harga tuh nggak ada masalah, karena pernah suatu waktu ya dulu ketika saya ada toko di Bandung, toko roti gitu, customer ini minta, Pak tolong dibikinkan selainya tuh bikin sendiri deh, nggak usah selai beli seperti ini gitu, kita nggak suka. Saya bilang bisa aja Bu, bilang, cuman harganya jauh lebih mahal. Mereka bilang apa? Saya tidak peduli berapapun harga saya akan bayar. Gitu. Jadi, nah orang-orang kaya ini mereka punya uang gitu loh. Berapapun harga produk kita, dia akan beli asal apa rasanya paling enak gitu. Makanya rasa inilah yang kita harus pertahankan. Makanya hashtag di kelas roti Jepang itu adalah rasa yang pernah ada gitu ya. Rasa yang pernah ada. Jadi rasa yang masih tersimpan gitu. Jadi rasa yang pernah ada di mana dulu di bakery-bakery yang besar yang sekarang ini satu persatu tutup. Yang kalau kita lihat ya, kalau kita lihat change makanan luar negeri yang masuk ke sini yang bikin outlet di Indonesia ini, kalau kita rasa dari tahun ke tahun mereka turun kualitasnya loh. Baik itu donatnya, baik itu pizzanya gitu ya. Baik itu pun rotinya gitu. Jadi dulu ketika mereka pertama kali buka di Indonesia cabang, itu rasa rotinya enak banget gitu. Enak banget. Tapi tambah hari, tambah sekarang, itu tambah kolaps mereka. Makanya ketahuan perusahaan itu dia kolaps gimana? Mereka berikan diskon besar-besaran. Dulu donat tuh nggak ada loh diskon besar-besaran gitu. Sekarang sudahlah di diskon besar-besaran, produknya diganti lagi bahannya, tambah nggak enak. Akhirnya apa? Orang kaya ini sakit hati mereka. Makanya di Indonesia ini, terutama di Jakarta, yang saya lihat ada donat-donat tuh sampai lipat dari harga mereka. Kok bisa rame? Ya karena kelas atasnya sakit hati sama merek lama ini. Akhirnya mereka pindah ke yang lebih mahal. Orang kaya nggak peduli, lebih mahal nggak ada masalah bagi mereka gitu. Yang penting rasanya jangan diotak-atik gitu. Dan kalau kita jual produk mahal, jadi kalau saya istilahnya ngajarin produk mahal ini, kita bisa mengcover apa? Biaya tenaga kerja ya, gaji pegawai, kemudian keuntungan kita untuk kita sebagai pengusaha, kemudian kita bisa saving juga uang suatu saat kita pengen beli ruko gitu, kita ada dana dari situ gitu. Sekarang kalau produk itu katakanlah harganya 1.000, modalnya 700, oh ini kerja Rodi saya bilang. Tapi kalau kita di kelas modal 700, jual 3.200. Jadi berkali lipat seperti itu. Jadi margin yang 300% ini itu kita gunakan tadi untuk menutupi biaya-biaya semua itu, dan kita pun istilahnya bisa bernapas gitu sebagai pengusaha, nggak tewas gitu ya. Karena saya dulu di perusahaan tepung pernah tahun 2006 terjadi kelangkaan gandum di Eropa. Nah, kita kan karena orang riset di belakang layar, jadi kita tahu nih gandum kapan akan naik gitu. Dulu pernah di tahun 2006 harga tepung terigu itu dari 90.000 per karung itu jadi 180.000. Jadi naiknya 2 kali lipat. Itu kolaps tuh semua, rata-rata perusahaan-perusahaan yang jual 1.000-an tuh udah mulai goyah semua. Itu pukulan pertama saat itu. Tahun 2007 penderitaan berlanjut gitu ya.
yang terjadi kedua, terutama yang goreng donat nih, minyak goreng langka di peredaran. Kenapa? Karena pengusahanya mengekspor sipunya keluar. Ketika minyak goreng langka, harga minyak goreng naik. Kemudian pukulan ketiga, donat ini kan pakai minyak padat digoreng. Dan minyak padat ini asalnya dari minyak sawit juga, minyak goreng juga gitu. Otomatis naik. Itu pukulan ketiga. Pukulan yang keempat, ternyata apa? BBM naik gitu. 2007, 2008 gitu ya. Mulai langka, kemudian antrian di zaman itu saya ingat banget tuh kita ngantri di pom bensin buat ngisi motor gitu ya, mobil gitu. Jadi 2006, 7, 8 ini pukulnya terus tuh krisis ekonomi. Kemudian penderitaan belum selesai ternyata. Terakhir tarif dasar listrik naik gitu. Wah, itu sudah gulung tikar semua gitu. Itu ratusan ribuan bakery rumahan di Indonesia itu gulung tikar. Kenapa? Karena mereka nggak sanggup jual lagi produk-produk yang murah. Sementara kalau kita ke mall, lihat antrian di outlet-outlet makanan itu, Masya Allah, itu tambah mengular, tambah panjang. Lah kok bisa gitu kan? Kok bisa yang jual mahal kok malah laku, yang jual murah kok malah kolaps gitu? Ya karena itu, pertama modal udah nggak nutup gitu kan, untungnya nggak ada, modalnya pun nggak ketutup gitu. Kemudian orang itu sebenarnya secara secara apa ya, secara psikologis orang di zaman sekarang ini pengen makan enak gitu loh. Nggak peduli pun berapa harganya pun biasanya kalau orang-orang yang penghasilannya ya kurang gitu, mereka pasti sebulan sekali nyepetin beli yang produk yang enak gitu. Meskipun sebulan sekali, tapi kalau orang kaya kan enggak, mereka kapan aja bisa beli gitu, bukan buat makan sendiri juga gitu kan. Jadi untuk dikasih ke orang. Makanya kalau kita jual produk mahal, sekali lagi di Indonesia ini bukan isinya orang miskin semua gitu ya. Makanya pasar ini yang kita perlu kita bidik sebagai pengusaha makanan gitu dan pengusaha non makanan gitu. Jadi produk itu kita jual dengan harga yang tinggi karena di kelas atas itu mereka melihat kualitas itu dari harga gitu loh. Jadi kalau harganya tinggi gitu, harganya sebenarnya nggak ada istilah harga mahal ya. Yang ada tuh uang kita kurang sebenarnya istilahnya itu. Jadi bukan mahalnya gitu ya. Kalau apa sih yang mahal gitu ya kalau kita ada uang gitu loh. Ya, Alphard bisa kita beli kalau kita ada uang gitu kan. Jadi bukan mahal tapi uang kita kurang gitu. Jadi produk itu harganya tinggi pun mereka akan beli gitu kan. Karena apa? Uangnya selalu ada gitu loh. Apalagi saya yang dikatakan Pak Mardigu itu kita kalau kita dapat customer 7, 8, 10, wah itu enak banget tuh. Jadi customer yang uangnya nggak habis 7 turunan, 8 tikungan, 10 tanjakan gitu kan. Jadi luar biasa banget tuh. Nah, itu yang perlu kita bidik. Makanya untuk mendapatkan customer yang seperti ini, jualah produk dengan harga tinggi. Gitu. Insya Allah kita bisa bertahan gitu. Kenapa? Karena orang kaya itu banyak sebenarnya gitu. Dan kita kan perusahaan ini butuh hidup nih. Butuh hidup. Jadi nggak mungkin kita bisa bayar gaji karyawan kalau perusahaan itu sepi gitu kan. Nah, tapi kalau kita punya untungnya tinggi, marginnya itu banyak, otomatis secara nggak langsung maupun langsung itu kita bisa membayar semua biaya itu gitu. Dan istilahnya, dan ada lagi beberapa yang awalnya ketika mau ikut kelas tuh masih ragu, Pak, saya kan nggak punya toko gitu. Nggak punya toko, kemudian kalau mau sewa kan juga mahal gitu kan, dan lagi sekarang ada PPKM, saya bilang siapa suruh bikin toko gitu, enggak, kita kan bisa jualan online. Oke, saya kasih bocoran, di zaman pandemi ini ada alumni saya yang di satu kota kabupaten ya di Pulau Jawa, itu omset dia dari jualan donat aja udah 100 juta per bulan. Gitu. Ada lagi di daerah lain, itu omset jualan roti dia sudah tembus di angka 300 juta rupiah per bulan gitu. Di tengah pandemi. Kok bisa saya bilang? Ketika saya cek alumni-alumni itu, mereka kan saya tanya, gimana penjualan selama PPKM? Apa ada penurunan drastis? Oh enggak Pak, justru naik. Loh kok bisa? Saya bilang. Lah iya kompetitor kita semua tiarap begitu istilahnya. Mereka sudah istilahnya udah bangkrut gitu ya. Jadi pesaing-pesaing bakery kiri kanan udah tutup semua gitu loh. Oh begitu ya. Iya, justru bagus Pak, malah PPKM justru kita naik malah penghasilan kita gitu. Karena mereka berjualan roti sebelum ada krisis dan PPKM ini mereka di atas harga rata-rata gitu. Jadi ketika terjadi PPKM stabil penjualannya. Dan karena kan orang kaya mau krisis kayak mau ada PPKM, dia pengen beli yang mahal ya mahal gitu loh, nggak ada peduli buat mereka sendiri, nggak bisa datang ya kirim kayak Gojek gitu kan, zaman sekarang kan bisa gitu, kayak Gojek online gitu. Jadi itu. Nah sementara kalau yang jualan rotinya murah sebelum PPKM, begitu PPKM memang tiarap semua gitu.
karena pasarnya habis gitu kan, ya dirumahkan, ya kena PHK dan lain sebagainya seperti itu. Makanya di situ saya arahkan. Jadi kita di kelas roti Jepang tuh bukan cuma istilahnya belajar, oke ini ada roti kita bikin seperti itu, enggak. Jadi ini strateginya seperti ini gitu. Mau diikuti monggo, mau enggak ya nggak apa-apa gitu. Saya juga no hard feeling gitu ya. Jadi saya nggak akan menangis terseduh-seduh gitu kalau alumni nggak mau pakai misalkan strategi yang saya ajar gitu. Cuman saya nggak kepengen alumni itu, saya pernah ngalamin semua Pak. Jadi jualan roti dari kaki lima pernah, nitipin di SD, SMP, SMA gitu, udah pernah, di universitas juga pernah. Kemudian di toko-toko kelontong juga sudah pernah gitu. Jualan keliling di komplek perumahan pernah, semua saya lakoni, pakai booth juga pernah, pakai toko pernah. Jadi dari level bawah sampai level atas udah pernah semua saya lakukan gitu loh. Yang paling enak tuh ngurusin di atas deh gitu. Jadi kalau kita ngurusin di atas ini aman insya Allah. Jadi produknya tetap terpakai gitu sepanjang waktu gitu. Ya mungkin itu ini tentang ya strategi marketing yang di kelas itu yang saya istilahnya saya ajarkan. Dan sebenarnya strategi ini sama ketika kita masuk ke negara tetangga, misalkan kayak misalkan di Malaysia, di Singapura ya bersama gitu loh. Jadi saya ngajarkan ke mereka jual tuh produk tuh yang mahal dulu gitu loh. Kenapa? Kita pengen bikin jaring tuh yang besar. Jadi dalam strategi marketing tuh sama seperti nangkap ikan gitu loh. Jadi kalau kita pengen nangkap ikan, jaringnya itu digedein gitu. Kenapa? Kalau jaringnya kecil, yang ketangkap ikan kecil gitu. Tapi kalau jaringnya dibikin besar, ikan kecilnya kan lolos tuh. Nah, ikan gedenya ketangkap gitu. Nah, jaring ini apa namanya? Jaring ini namanya harga. Makanya harganya itu dimahalin gitu, sejajar dengan yang merek-merek besar itu gitu loh. Nggak ada masalah gitu. Karena kita kan istilahnya kita berani buktikan bahwa memang kualitas kita memang terbaik seperti itu. Makanya di kelas roti Jepang kan dalam apa namanya, dalam kelasnya itu saya terangkan gitu loh, bahwa produk yang kita bikin ini saya sudah riset gitu loh. Anda bisa datang ke bakery manapun, buktikan kalau memang ada resep yang lebih enak dari yang di kelas roti Jepang, uang saya kembalikan 100%. Saya kasih garansi gitu, bukan. Jadi dalam hal bisnis ini kita perlu istilahnya garansi gitu kan. Orang beli produk kita garansinya apa sih gitu. Makanya saya berikan garansi kalau nggak enak atau tidak seenak merek terkenal, uang saya kembalikan 100%. Karena kita istilahnya pengen berbisnis itu betul-betul maksimal gitu, memberikan yang terbaik untuk customer kita gitu. Jadi dalam hal bisnis itu, buat customer kita itu merasa membayar terlalu murah dengan apa yang mereka dapat gitu. Nah, kalau kita sudah dapat seperti ini, betul-betul kita terpercaya lah misalnya dalam hal urusan berbisnis gitu. Gitu Mas Aga tentang itunya, strateginya. Mungkin ada pertanyaan dari Masya Allah. Jadi luar biasa ya. Itu Pak Doni angkat tangan Pak. Banyak tuh yang Pak tangan Bambang. kayaknya. Pak Bambang juga. Iya. Kalau saya Siapa? gini aja nih, Chef Agus. Ya. Kita mau memposisikan usaha kita di segmen tertentu seperti apa ya? Misalkan gini, kita sudah packing yang bagus nih. Kita udah ngerasa makanan ini udah enak nih ya gitu ya. Apakah memang harga itu yang bisa memposisikan produk kita itu, atau memang ada strategi tertentu? Misalkan marketingnya kita jual ke orang-orang yang kaya-kaya atau seperti apa? Tapi karena kan kalau kita kan kadang pergaulannya juga nih. Misalkan kayak saya mungkin pergaulannya sama orang menengah-menengah gitu kan. Nanti jualannya di menengah. Nah, tapi gimana kita mau memposisikan diri agar kita bisa mendapatkan segmen atas gitu loh. Makasih jawabannya, Mas. Ya. Jadi sebenarnya sih kalau saya sendiri sih ya belajar marketingnya sih sebenarnya dari baca buku gitu Mas. Jadi baca buku. Jadi pakar marketing itu bilang apa, saya coba terapkan gitu. Jadi saya coba terapkan dan istilahnya dan terbukti memang berhasil gitu. Meskipun saya belum ikut kelas mereka gitu ya. Jadi pertama yang paling gampang itu kan dari sisi harga gitu loh. Karena kita bicara apapun tentang produk, keunggulannya lah, komposisinya dan segala macam kan ujung-ujungnya pasti harga gitu ya. Pasti ke harga lah, nggak ada lain sudah gitu. Nah, makanya harga produk itu merupakan posisi dia di pasaran gitu, di peredaran gitu. Makanya kalau kita salah set harga, habis kita. Jadi kalau kita mau misalkan katakanlah kita mau men-set harga di kelas menengah sementara harganya kelas bawah, itu nggak bisa naik lagi Mas. Itu jadi kita otomatis
kalau pengen naik kelas itu harus rebranding, ganti merek gitu. Karena merek kita udah dikenal, oh ini murahan lah, harganya murah mah gitu. Nah, seperti itu. Makanya men-set harga di awal ini betul-betul harus diperhitungkan gitu loh. Selain oke lah, misalkan kita buat packagingnya bagus, kemudian kita punya marketing istilahnya handal gitu, mereka menjual ke sana. Tapi kalau harga kita masih murah, orang kaya masih mempertanyakan gitu, kok bisa murah gitu loh harganya. Produknya katanya berkualitas, ini bagus bahannya, tapi kok bisa murah gitu. Nah, orang kaya psikologinya nggak kayak kita gitu loh. Wah, ada murah beli banyak gitu ya. Enggak. Mereka psikologinya ini beda gitu dengan kita. Murah, gitu. enak, dapat banyak gitu ya. Nah, iya. itu sisi psikologi kita gitu loh. Jadi saya katakan jangan mengukur kantong mereka dengan kantong kita gitu loh. Benar. Makanya ya oke lah kita punya marketing bagus, tapi kalau harga kita salah set di awal, ya sudah salah semua gitu kan. Sama seperti halnya gini lah, mobil ya. Antara mobil seperti ya kayak Toyota lah, saya sebut merek itu, Ya. dia menjual kelas katakanlah Avanza dengan Innova kan beda kelas tuh. Dengan yang di atasnya lagi misalkan katakanlah Alphard gitu kan, itu beda jauh banget gitu kan. Nah, dia sudah men-set nih harga ini, memang ini kelasnya yang satu kelas menteri lah, masa kelas pejabat gitu ya. Yang satu ini ya kelas orang kaya, kelas-kelas menengah, yang satu ya ini kayaknya agak bawah kayak gitu. Mereka men-set seperti itu gitu dari harga gitu loh. Ya otomatis lah beda berat, beda harga itu pasti berat, mobilnya pasti beda gitu ya. Daya tampungnya pasti beda semua gitu, karena dimanapun kalau harganya lebih tinggi otomatis segalanya lebih banyak gitu. Makanya di harga ini dulu, dan harga ini sebenarnya istilah kata itu secara otomatis menyaring customer gitu. Makanya kalau kita jualan itu harga tuh open Mas, jadi jangan inbox gitu ya, jangan DM harga itu. To the point aja, harga sekian sudah, mau enggak itu bisnis seperti itu. Memang harus tegas. Jadi bab bisnis itu bukan bab sedekah ya, beda fikihnya gitu loh. Harga di depan. Nah, harga ini dia akan menyaring customer yang kalau bukan target kita, dia nggak akan DM kita, nggak akan WA kita. Ya. Tapi kalau dia merasa, oh ini barang bagus, harganya juga mantep ini gitu. Mereka nggak akan mengatakan mahal, orang uangnya ada gitu kan ya. Jadi dia akan beli, dia akan WhatsApp kita. Makanya siapa yang mau WhatsApp kita, itulah ikannya gitu, ikan gedenya gitu. Nah, tinggal di situ udah pinter-pinter bahasa salesnya keluar untuk terjadi closing gitu. Makanya saringan pertama tuh di harga. Harga ini jangan disembunyikan di DM atau WA gitu, di inbox. Kebanyakan kelas yang saya lihat di promosi di IG itu harga tuh terakhir disebut gitu loh. Jadi orang dibikin tertarik dulu. Kalau saya bikin terbalik. Saya cerita panjang lebar tuh strategi copywriting saya di IG kan bikin copywriting tuh panjang cerita ngalor ngidul, ujung-ujungnya nomor WA sama harga gitu kan. Call to action. Iya, jadi langsung aja terserah orang mau enggak gitu. Kita berpikir simpel, seperti bisnis seperti itu, memang harus seperti itu gitu. Nanti yang lain ya belakangan lah, yang penting tapi harga itu pertama dulu Mas gitu. Nanti packaging, strategi marketing gitu. Itu sebab kita nanti kan kedepannya ya harus mempekerjakan orang gitu loh. Nggak mungkin kita di bisnis ini 24 jam gitu. Saya pernah ngalamin bisnis 24 jam, akhirnya saya sendiri sakit gitu. Dan sakitnya 5 tahun lagi. Jadi kena penyakit parah gitu, gara-gara pengen cepat kaya, kerja 24 jam gitu. Jadi salah. Jadi di kelas tuh bahkan ada alumni yang nanya, Pak, kalau begini, ini apa istilahnya strategi marketingnya, mungkin kita jadi orang kaya punya kesempatan besar, Pak. Cuman saya takut jadi orang kaya, dia bilang. Loh, kenapa? Nanti saya kekurangan waktu dengan anak istri, dia bilang gitu. Wah, ini Bapak salah nih, mindsetnya sudah saya bilang. Kenapa? Yang namanya pengusaha itu sudah free time waktunya dia. Jadi harusnya untuk keluarganya, anak istrinya lebih banyak. Kok bisa Pak? Gimana caranya? Delegasikan tugas, saya katakan. Kita tidak harus jadi CEO di perusahaan kita sendiri. Tunjuk CEO lain, ambil orang ahli, taruh dia sebagai CEO. Cari manajer, suruh dia cari manajer di bawahan direktur apa segala macam sampai manajer bagian. Mereka yang akan kerja untuk kita, bukan kita harus kerja di perusahaan itu. Kita tetap sebagai pemilik gitu. Jangan kita istilahnya kalau kita di sana di kelas jangan kita tua-tua di dapur gitu loh. Udah biarkan
tim manajer di dapur kerja, kemudian kita awal-awal sebagai bagian premixnya, misalkan yang nyampur resep segala macam, kan resepnya dirahasiakan gitu, jangan ketahuan. Kemudian kita masih megang marketing mungkin awal-awal, marketing online-nya. Kita megang accounting-nya. Nanti satu-satu dilepas. Accounting tunjuk orang sendiri. Pisahkan pengeluaran kita dengan keuangan perusahaan gitu. Kemudian ke depannya tunjuk orang di e-commerce-nya. Di marketing online-nya itu tunjuk orang, jangan kita semua kita terjun di situ. Nah, kita tinggal terima laporan gitu. Itu namanya bos baru. Kalau enggak, kita yang diperbudak sama usaha kita sendiri gitu loh. Jadi istilahnya gitu. Jadi kalau pengen maju, ya delegasikan tugas ini. Makanya perlu orang. Nah, kalau perlu orang berarti kan mereka perlu digaji. Nah, kalau kita perusahaan kita untungnya kecil, bagaimana bisa gaji orang gitu. Oke. Itu mungkin Pak. Ya, makasih. Chef Agus. Ya. Silakan yang lain, teman-teman. Ngantri tuh kayaknya. Pak Bambang nih mau nanya nih dari tadi nih. Dia jual produknya mahal nih. Produk jasa dia tuh maksudnya. Alhamdulillah udah terjawab. Silakan ke yang lain boleh. Halo Pak. Mas Bowo. Bismillah. Kalau bicara produk kan Pak, setiap itu kan pasti coba inovasi gitu kan. Gimana? Kalau tadi saya dengar. Halo? Dikerasin suaranya Pak. Mungkin mikrofonnya nggak Oke, jelas. Jelas ya? Ya, oke. Ya. Nah, kalau bicara produk kan kita setiap pengusaha itu berusaha inovasi gitu kan. Nah, kalau dengar informasi dari Chef Agus tadi, untuk tepung itu kan sudah melalui riset yang panjang gitu kan. Nah, gimana kalau kita sebagai UMKM ini ingin melestarikan potensi daerah, seperti kita pakai tepung-tepung di daerah setempat, itu seperti apa? Apakah kita juga harus melalui riset-riset panjang gitu kan? Apakah ada rumusan tertentu yang bisa diterapkan seperti itu? Tepung-tepung misalnya, tepung mokap, tepung ubi ungu gitu Pak, seperti itu. Iya, jadi nggak ada masalah kita menggunakan tepung lokal, cuman itu dia Pak, masalahnya ini kita perlu trial and error gitu kan Pak, untuk tahu bahan itu bagus atau enggak gitu. Makanya kalau produk itu sudah berjalan, jangan langsung diganti total gitu. Jadi kita uji dalam ujian klinis yang kecil dulu untuk tes rasa dulu. Oh ini mungkin kalau kita ganti tepung yang ini kayaknya paling bagus deh gitu. Baru uji ke pasar. Jadi jangan langsung, kebanyakan yang terjadi kan uji pasar langsung mereka diganti drastis gitu. Nah ini yang merusak perusahaan kita gitu. Makanya istilahnya kalau di luar tepungnya, di luar tepung terigu saya memang sebenarnya kurang tahu karena saya kan banyak di perusahaan tepung terigu gitu loh. Jadi tepung-tepung yang ada ini di selain tepung terigu ini kita bisa uji coba sedikit-sedikit gitu. Beli dalam jumlah katakanlah 1,5 kilo, kita uji beberapa merek. Nanti mana yang paling bagus, nah itu yang kita terapkan gitu. Memang pasti harus uji klinis seperti itu gitu. Tanpa itu kita asal pakai merek, ya begitulah hasilnya gitu lah, kurang maksimal gitu. Jadi harus uji klinis lagi terhadap yang mana yang kita pakai. Gitu. Artinya kalau kita udah buka kelas sama Bapak nih kan, Chef itu harus patuh sama rumusan-rumusan yang ada gitu ya. Ya gimana? Sama sekali. Kurang jelas Pak suaranya. Kalau kita sudah ikut kelasnya Chef Agus gitu kan, pasti ada rumusan-rumusan yang memang dipatenkan oleh chef, nggak boleh diganti gitu. Sedangkan tepungnya berbeda gitu. Gimana itu kira-kira? Gini, jadi kelas yang saya ajarkan kan kelas roti Jepang gitu. Nah, karena tepungnya sendiri tepung Jepang gitu ya. Nah, kalaupun kita mau ganti ke katakanlah tepung lokal, bisa. Tapi bukan roti Jepang lagi, namanya roti lokal. Tapi tetap rasanya enak, pasti bisa. Cuman di tepung lokal, saya pasti akan nyebut merek tertentu gitu ya. Meskipun saya terus terang nggak di-endorse sama sekali merek itu, cuman dari riset saya itu yang terbaik gitu. Jadi katakanlah kita nggak pakai tepung Jepang, kita pakai tepung lokal bisa, tapi jangan diganti merek ya gitu. Karena tepung yang saya uji ini sudah yang terbaik gitu. Yang di lokal Indonesia sendiri gitu. Karena kan kelas roti Jepang ini sebenarnya baru tahun 2018. Sementara dari tahun 2005 sampai seterusnya itu saya pakai tepung lokal semua Pak gitu. Kenapa saya bikin kelas roti Jepang? Karena banyak yang nanya, Pak, roti-roti di mall itu yang bakery Jepang, bakery Korea, itu sebenarnya tepung mereka apa sih? Kok produknya beda sama roti kita gitu. Nah, makanya saya buka kelas itu gitu, karena ada yang minta gitu.
Jadi bahan betul-betul bahan aslinya kita buktikan memang bisa sama seperti itu gitu. Iya, Iya, Pak. Oke, lanjut. Audionya Mas Aga. Audio antum. Mati audionya. Wah, banyak banget ini pertanyaan. Masya Allah. Ada yang angkat tangan, tapi saya coba baca yang di chat dulu ya. Iya. Oh, ini bisa sekalian Sep dijawab, Sep. Mau bertanya, Sep Agus, boleh tahu buka kelas bakery-nya di mana? Terus ada pertanyaan lagi, gimana ikut kelas kita di Palembang? Terus apakah bisa masak roti ini padahal nggak ada basic masak yang mumpuni? Iya. Gitu, Sep. Nah, jawab oke. Kelasnya itu diadakan di Bandung. Nanti jadwalnya itu bisa lihat di IG saya ada, di Facebook saya juga ada. Kenapa di Bandung? Sebenarnya kelasnya itu paling lengkap alatnya di Bandung gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kelas kita ini long hours gitu loh. Jadi kebanyakan baking center nggak sanggup. Mereka biasanya dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Itu kelas secara umum di banyak tempat seperti itu. Cuman kelas roti Jepang ini mulainya jam 7 pagi sampai jam 9 malam selama 2 hari gitu. Jadi siapin energi aja tuh, bakal pegel pasti pegel gitu. Karena memang betul-betul ilmu selevel konsultan saya kasih semua gitu ya. Itu jadi itu bedanya kelas kita dengan banyak kelas ilmu riset yang saya kasih ke mereka gitu. Jadi kemudian yang jauh bagaimana? Alumni itu sebenarnya banyak Pak, dari Aceh sampai Papua tuh pernah ada turun ke Bandung gitu. Jadi yang dari Papua tuh mungkin 4 kali atau 3 kali transit mereka datang ke Bandung. Kemudian dari Tarakan juga, bahkan kemarin tuh ada 2 peserta, satu dari Belgia, satu dari Amerika gitu. Mereka datang ikut kelas gitu. Jadi memang kelasnya ikut di Bandung yang offline. Sebenarnya juga kelas online-nya ada, saya udah nyiapin. Cuman ya bedanya kan prakteknya sendiri gitu di rumah, nanti store hasilnya di grup gitu. Jadi di grup kita ada 2 grup jarak jauh dengan grup alumni nasional. Kalau alumni nasional ini semua yang online offline itu digabung di sana. Jadi sharing di situ. Jadi yang udah gede-gede juga ada di situ dan mereka saling sharing gitu untuk ilmunya gitu. Kayak gitu Mas Aga. Bakernya Mas Aga belum diaktifkan. Audionya. Oh. Iya. Salah tekan kayaknya deh. Oke, saya bantu aja bacanya ya. Ada lagi satu nih pertanyaan nih. Oh, sudah bisa Mas Aga, ya monggo. Iya, bisa. Tadi ada yang angkat tangan kayaknya. Oh, Mas Hendra, Mas ini Pak Hendra. Mas Hendra ya? Mas Hendra Iya. masih mau nanya, Mas? Enggak, saya mau menanggapi aja masalah tentang harga ya, kan kayak di grup-grup ya baik KPMI di Palembang sendiri, mas harga itu kayaknya sesuatu yang Ditutup-tutupin ya? perlu ditampilkan gitu. Padahal sebetulnya kalau kita yakin dengan produk yang kita jual, buat apa ditutup-tutupin gitu. Dan saya sendiri karakter, kalau pada saat saya sedang berperan sebagai pembeli, saya udah males duluan kalau begitu orang mengiklankan sebagus apapun, begitu nggak ada harganya, udahlah males gitu. Kalau saya prinsip di ya produk dagangan saya sendiri selalu di depannya ada harga, nggak pernah kita takut. Kalau emang orang nggak cocok ya sudah, bukan rezeki kita kan, seperti itu. Iya, betul. Seperti itu. Betul. Terus ini nih, izin bertanya Pak Agus, bagi ilmunya cara menentukan harga jual yang efektif, rumusnya bagaimana? Syukron. Oke. Harga jual tuh ini yang simpel ya, yang bukan versi accounting, ini versi kita lah yang nggak punya basic di accounting. Jadi modal itu berapa? Modal itu termasuk bahan baku ya, tepung, gula, garam dan yang lain-lain. Kemudian masuk biaya listrik di situ, kemudian masuk biaya gas untuk masak gitu ya.
Di situ kemudian masuk biaya packaging. Jadi bahan baku, kemudian gas, listrik, dengan packaging. 4 ini. 4 ini udah ketemu. Kalau saya sendiri nih ya, itu modal itu dihitung sebagai modal ya. Itu modal secara otomatis lah. Jadi misalkan satu box donat yang isi 6,5 lusin, sekian misalkan modalnya 18.000 misalkan gitu ya. Katakanlah seperti itu. Nanti modal ini terserah kita sekarang mau ngambil margin berapa persen gitu. Ada yang orang jual modalnya katakanlah modal 10.000, dia jual 20.000. Ada yang seperti itu. Cuman kalau saya ngajarkan di kelas, terserah alumni mau ikut mau enggak, tapi itu yang saya ajarkan. Modal 10 jual 40 gitu. Kok banyak sekali Pak? Emang enggak ada batasan Pak dalam Islam? Saya bilang enggak ada batasan dalam Islam mengambil keuntungan berapa. Saya kasih contoh, Apple. Apple ini, kalau kata Pak Gita Wirjawan di salah satu pidato beliau yang saya lihat di YouTube, satu Apple ini kan harga jualnya kan 15 juta ya, 15-20 juta. Berapa biaya manufaktur dia? Biaya manufaktur dia ternyata hanya $10 US. Katakanlah kalau kursnya itu 14.000, cuman 140.000 loh. Berapa ribu persen dia ngambil keuntungan, dijual 15 juta gitu. Kok bisa dia jual harga itu? Secara sebenarnya kalau kita lihat komponen dia sebenarnya dengan handphone murah itu sebenarnya lebih kurang aja sih, ada kelebihan di beberapa tempat gitu loh, tapi tidak akanlah membuat harga itu bahan baku jadi fantastis, kan tidak gitu loh. Apa yang membuat dia mahal? Mereknya sebenarnya. Merek inilah yang membuat produk itu bisa mahal atau murah gitu loh. Makanya positioning harga itu jangan sampai salah set di awal gitu loh. Salah set habis dia. Kalau Apple itu dijual lebih murah dari Samsung, mungkin dia tidak akan terkenal sekarang mungkin gitu loh. Justru produk itu kan terkenal tuh karena dua, satu mahalnya mahal banget, yang kedua murahnya kebangetan gitu loh. Itu pasti terkenal, viral gitu ya sekarang gitu loh. Makanya Apple itu diliriknya sama siapa? Ya orang-orang berduit aja gitu kan. Kalau kita kan kelasnya Samsung doang gitu ya, ya udah kita memang kelasnya di situ gitu. Makanya jangan salah set harga dari situ. Makanya produk itu kalau produk makanan mau aman, dan barang makanan ini kan fast moving, dia artinya harus cepat habis terjual karena kan gampang rusak gitu. Dia beda dengan bahan misalkan kayak jualan pakaian dan yang lain-lain gitu loh. Makanya habit kita jual produk yang namanya makanan itu pasti harus harga mahal gitu loh. Dan uniknya nih, customer tuh bisa ijma loh ketika dia beli makanan tuh nggak akan nawar. Contoh, ada satu customer orang kaya banget ya, orang kaya yang 7810 yang saya katakan tadi itu, dia baru beli laptop gitu. Sekian banyak di satu toko laptop. Kalau dia tipikal penawar tangguh, dia akan duduk mungkin di situ 1 jam 2 jam dia nawar tuh sama tokonya. Sampai harga laptop itu dia dapat the best price gitu. Oke. Katakanlah misalkan dia beli 15 juta gitu harga awal, ini sampai pemilik toko ini nyerah gitu. Ya sudahlah ya, daripada enggak ada barang laku, udahlah akhirnya ini kan karena udah PPKM lagi nih, ya udah barang terjual, yang penting uang masuk adalah gitu. Nah, dia bawa laptop sudah taruh di mobil, dia masuk mall. Masuk ke salah satu toko roti terkenal di mall itu. Dia pilih, akhirnya udah keranjangnya penuh tuh dengan roti. Dia datang ke kasir. Berapa Mbak semua? Dia dihitungkan sama kasir nih. Oh Pak, 500.000 Pak. Orang kaya ini yang tadi datang ke toko laptop, di toko laptop dia bilang, wah mahal banget nih, masa laptop segini harganya sekian gitu. Apakah dia akan berkata begitu ketika di toko roti? Tidak sama sekali. Dia pasti akan keluarin dan dia bayar gitu. Kenapa kok bisa begitu? Karena inilah yang namanya applied psikologi terapan di makanan. Jadi customer di makanan tidak mungkin nawar dia. Jadi ada beberapa bidang itu yang di situ dia tidak ada tawar menawar loh, termasuk di makanan ini. Kita pernah mungkin datang katakanlah ke toko ayam goreng ya, ke di ayam goreng, kita pesan menu berapapun harganya kita akan bayar kan pasti. Tidak ada tawar menawar di situ. Kalau tawar menawar dipecat kasirnya itu kan ya. Itu nggak mungkin. Atau mungkin kita disolakin sama orang lain, gila lu ya, makanannya lu tawar gitu mungkin. Kita bisa dimaki-maki sama antrian di belakang kita gitu ya. Ini orang gila gitu dibilang seperti itu gitu loh. Makanya itu enaknya dimakan itu seperti itu.
tidak tawar menawar. Kenapa? Karena harganya udah pas gitu. Kemudian di bidang lain contohnya apa? Katakanlah di yang seperti yang produk-produk mahal lah, tas tangan perempuan kan ada sekarang 600 juta gitu ya. Kita datang ke situ, kita nawar tas tuh, masa Mbak 600 juta, kan merek lain tuh ada di pasar malam 400.000 gitu kan ya. Kita tuh diketawain gitu sama pedagang ini. Mbak masa bisa samain ini tas merek terkenal? Meskipun saya katakan di kelas tuh dua-duanya antara tas mahal dengan tas murah nih, kalau kita taruh dua-duanya granat di depan kita, meledak juga dua-duanya gitu kan ya. Nggak akan mungkin lah ini anti granat gitu, tas yang mahal gitu kan. Tapi seperti itu kondisinya, makanya sebenarnya apa sih yang membedakan? Ya bahannya paling itu aja gitu ya. Nggak kan otomatis dia mahal, tapi apa? Merek itu. Jadi orang kaya itu betapa bangga dia membeli merek itu. Kenapa? Karena harganya mahal gitu loh. Makanya harga mahal dan merek ini dua mata uang, dua sisi mata uang, dia nggak bisa dipisahkan seperti itu. Kemudian apalagi contoh kita beli minuman tuh di airport ya, meskipun di stall kecil ya, di toko, di warung kecil gitu di dalam airport gitu ya, berapa Mbak misalkan minuman ini air mineral gitu ya, oh minuman ini Pak dia bilang 20.000, kok mahal sekali satu botol 600 mili kok 20.000 gitu. Kan biasanya dijual 3.000 Pak gitu. Kita tawar kepada pedagang itu. Kemudian pedagang ini bilang, oh ada Pak ini yang murah Pak. Botol yang satu lagi Pak. Berapa ini? 2.000. Loh, kok bisa murah? Kita ngelihat di botol itu ternyata tidak ada labelnya. Botolnya kosong gitu loh. Labelnya dicabut. Yang terjadi dalam pikiran orang, jangan-jangan ini botolnya botol bekas. Jangan-jangan air toilet bandara nih. Jangan-jangan nanti kita habis minum sakit perut, habis itu masuk UGD, mana COVID lagi penuh ya UGD-nya, jadi horor gitu. Makanya orang beli minuman di airport udah pernah nawar gitu kan, dia pasti beli gitu loh. Nah itu habit customer seperti itu. Kemudian ada lagi bidang yang dia nggak bisa menawar, yaitu apa? Di kesehatan. Kita datang ke dokter spesialis, apa ada pasien nawar harga di situ? Nggak akan ada. Berapa dok? 500.000 kata dokternya, itu kita bayar gitu di situ. Kemudian kita misalkan membawa orang tua. Setelah di general check up sama dokternya mengatakan, oh Pak, orang tua Bapak ini kena penyakit jantung Pak, ini harus pasang 3 ring. Satu ringnya itu 50 juta Pak, sama biaya operasi total 200 gitu. Apa kita nawar? Mahal sekali dok, ring kan murah, paling berapa ribu gitu kan. Jadi kalau dokternya usil mungkin bisa dibilang bisa Pak harga segitu, tapi umurnya cuma seminggu begitu kan. Jadi seperti itu. Jadi ada bidang-bidang yang nggak bisa ada tawar menawar di situ gitu loh. Makanya produk yang dilepas dengan harga mahal itu membuat customer tuh berpikir 1000 kali untuk nawar gitu loh. Ini nggak ditawarnya udah segini gitu loh, berapa lagi gitu kan. Ini harganya seperti itu. Itu Pak Mas Aga, ilmu tentang pricing. Chef Agus. Ya. Boleh satu lagi. Aja Bang, langsung aja Bang. Ya. Pernah lihat brand roti kadang yang terkenal, ya sudah lumayan terkenal lah ya. Ini kira-kira ngaruhnya ya apa tuh ngadakan diskon roti gitu loh. Apa roti yang sudah 2 hari terus didiskon gitu. Diskonnya 40% gitu. Ini berpengaruh nggak ke apa nilai harga penjualannya nanti? Karena customer nanti bakal nunggu diskonnya, momen diskon. Kadang diskon ini kan diadakan tiap hari sekitar jam 7 malam kayak gitu. Iya. Pengalaman dari sisi ilmu marketing ini nggak tepat sebenarnya. Kenapa? Ini bunuh diri pelan-pelan namanya Pak. Jadi bunuh diri pelan-pelan. Jadi gini, orang kaya tuh dia beli ke outlet itu dengan harga mahal mungkin pagi sampai sore gitu ya. Kemudian dia lewat mungkin malam di mall itu, katakanlah dia pengen jalan-jalan aja, tiba-tiba ada diskon. Katakanlah 50% gitu ya. Dia orang kaya ini ya, dari sisi psikologi mereka itu merasa jatuh mental gitu, istilahnya jatuh harga diri gitu loh. Jadi harga dirinya merasa dijatuhkan, kok begini merek terkenal gitu loh. Rasa tertipu. Makanya iya, jadi ini dari sisi psikologi seperti itu. Makanya cara terbaik ini roti-roti yang sebenarnya besok itu masih bisa dimakan tapi tidak boleh dijual lagi. Kenapa? Karena customernya kan kadang-kadang beli banyak, tidak habis, diinapkan sama mereka. Dibesokkan, besok dimakan, padahal sudah nggak layak besoknya. Gimana cara istilahnya mengatasi yang seperti ini daripada didiskon?
50%, kalau saya sendiri saya lebih sedekahkan gitu loh. Sedekahkan ke istilahnya fakir miskin yang nyapu jalanan malam, atau ke anak yatim, atau ke panti asuhan gitu loh. Karena produk ini masih layak makan besoknya gitu loh. Jangan didiskon, sebab kalau didiskon ini merusak merek kita sendiri, merusak pangsa pasar kita sendiri gitu loh. Ini bukan strategi cerdas gitu loh. Makanya di perusahaan-perusahaan besar tuh ya yang punya banyak cabang, mereka ada beberapa istilahnya kebanyakannya itu menerapkan bukan diskon, tapi dihancurkan produk itu hari itu, dibuang ke tempat sampah memang. Oke lah, itu bukan muslim ya, mereka non muslim sih. Tapi kita nggak akan menerapkan strategi seperti itu gitu loh. Karena kan mubazir gitu loh. Jadi mereka nggak pengen karyawan tuh bawa pulang makanan itu, karena dikhawatirkan karyawan dia ngejual juga gitu loh di luaran. Makanya mereka bikin dimusnahkan semua, dimasukin bak sampah semua gitu loh. Cuman kalau kita yang muslim ini ya sudah kita sedekahkan malam itu keluar, mudah-mudahan besok Allah ganti dengan yang lebih bagus gitu, lebih baik gitu. Mungkin itu Pak tentang strateginya. Jazakallah khairan. Masya Allah. Masya Allah. Ini gimana nih? Lanjut atau Nggak terasa udah sampai jam 10. Masya Allah. Chef udah jam 11 ini. Iya, nggak apa-apa. Sekali-sekali kita ini sharing tentang ini. Aduh, Masya Allah. Untuk itu strateginya gitu. Ya, karena kan ini bisnis di zaman pandemi ini gini, kita nih pengusaha ini sebenarnya nggak ada istilah jatuh mental gitu loh di tengah pandemi seperti ini gitu. Jadi kalau kita mandek di bisnis kita kalau tidak ada pilihan lain ya harus banting setir gitu ya, putar haluan gitu loh, cari bisnis lain gitu ya. Makanya itu sebelum kita masuk ke bisnis itu cari mentornya yang betul-betul memang pengalaman di situ gitu loh untuk berbisnis gitu loh. Jadi istilahnya ya kita kepoin lah, kalau misalkan seorang pengajar tuh kan dia kalau di zaman sekarang ini kan kita bisa kepoin dia punya medsos gitu ya. Jadi kita cari track record dia, pengajar ini apa segala macam, di mana istilahnya jadwal dia. Jadi kita tidak salah istilahnya mentoring nantinya gitu loh. Dan cari bidang yang memang kita suka gitu ya. Yang istilahnya jangan sampai kita masuk bidang bisnis yang kita sendiri masih abu-abu di situ gitu loh. Dan banyak sekarang nih rata-rata yang saya tanya alumni itu memang non makanan mereka, jadi mereka langsung terjun ke makanan. Kenapa? Karena makanan ini liquidnya benar-benar bagus gitu loh. Jadi karena namanya ini kan nama bisnis makanan ini bisnis 3 kali sehari gitu kan ya, bisnis makanan setiap hari gitu orang. Makanya modalnya juga nggak terlalu besar, bisa kita putar setiap hari gitu, dan uang untungnya kita bisa langsung dapat gitu loh. Jadi nggak nunggu lagi gitu loh. Makanya ada beberapa strategi marketing saya nggak sarankan masuk ke situ, seperti halnya kita nitip ke hotel gitu ya, misalkan ke airlines gitu ya, ke supermarket, lebih jual sendiri aja deh gitu daripada ke sana, karena kita kirim barang hari ini 3 bulan lagi baru pembayarannya gitu. Makanya bisnis makanan yang paling cepat ya udah kita jual sendiri aja gitu. Kayak gitu Mas Aga tentang strateginya. Oke. Ada yang nanya juga IG Chef apa Chef? Agus jam hari 79 ya Chef? Ya, itu dah IG-nya. Di situ sebenarnya banyak sih yang ngambil copy paste aja, saya bilang copywriting yang saya tulis di situ kan tuh bahasa-bahasa marketing semua tuh sebenarnya. Jadi bahasa marketing ini gini, bahasa marketing itu dia menanamkan harapan dengan memberikan rasa takut gitu. Itu marketing. Jadi orang dibikin takut gagal gitu, tapi dibikin tumbuh harapan gitu. Makanya dalam bahasa di IG marketing saya itu bisa di copy paste itu, tinggal diganti nomor WA-nya, gitu, diganti harganya, gitu, diganti beberapa poin, gitu, bisa. Makanya alumni, Pak saya nggak bisa copywriting loh Pak, cerita panjang lebar gitu ya. Ya saya bilang ambil sudah copy paste IG saya itu, udah itu jadi ini jualan kalian gitu loh. Bisa itu nggak ada masalah gitu. Kan istilahnya gini, jualan makanan roti ini bidangnya tuh banyak banget. Jadi bisa jualan rotinya. Kemudian misalkan roti itu mau dibikin beku juga bisa. Kemudian kita jualan premixnya juga bisa di online kan, di marketplace seperti itu. Kemudian kalau misalkan ada yang mau jadi pengajar pun bisa juga mereka pengajar gitu loh.
memang banyak pertanyaan, Pak, apa nggak sakit hati, Pak? Muridnya ngajar ngapain sakit hati? Saya bilang kan. Kenapa? Karena rezeki dia sendiri, rezeki saya sendiri gitu loh. Jadi istilahnya gini, ilmu itu bisa di-copy, rezeki nggak bisa dipaste gitu loh. Nah, itu quote-nya seperti itu gitu loh. Orang bisa niru cara kita, tapi kan rezeki nggak bisa ditiru gitu loh. Jadi alumni itu punya kesempatan luas gitu loh untuk menghasilkan uang dari bidang roti ini sendiri. Makanya saya cerita di IG itu, kita bikin adonannya hari ini dibakar tahun depan bisa loh, saya bilang. Jadi tetap bagus hasilnya gitu. Kenapa kok bisa? Bisa, nanti saya ajarin di kelas, saya bilang. Jadi nggak harus kita bikin hari ini, kita jual hari ini. Misalkan ada pesanan, katakanlah kita ada pesanan misalkan 2.000 biji roti. Kalau dikerjain sendiri 4 hari juga saya jamin nggak akan tidur kita, karena 2.000 biji kan. Nah, gimana caranya kita bikin, kita cicil, dan roti pertama itu nggak akan rusak gitu, tanpa pengawet sama sekali gitu. Nah, itu ilmu-ilmu riset inilah yang saya kasih gitu, rahasia-rahasianya kita bisa jualan dalam jumlah besar tapi dengan alat yang jauh lebih murah gitu daripada yang dipakai di bakery gitu. Makanya ilmu-ilmu rahasia seperti ini kan memang tidak ada di kelas manapun gitu. Makanya itu yang saya bagi. Makanya alumni itu mereka tidak takut bersaing. Kenapa? Karena ilmunya udah lengkap gitu. Ya ilmu bikin rotinya, ya ilmu istilahnya strategi marketingnya mereka dapat gitu. Bahkan mereka bisa nulis resep sendiri seperti itu, bisa neliti resep sendiri gitu. Kemudian kita ada grup WA juga, dua grup gitu, dan itu garansi nanya seumur hidup bilang. Kalau nggak saya duluan mati, alumni duluan mati gitu, masih bisa nanya gitu ya istilahnya. Jadi seperti itu strategi yang saya bikin di kelas ini, makanya alhamdulillah tetap jalan di saat ini gitu. Oke gitu Pak Aga. Alhamdulillah. Insyaallah. Masya Allah, Chef. Ini banyak banget yang dibagi, Chef, dari pengalaman sampai dengan trik-trik marketing. Dan alhamdulillah tema kita nih terjawab sudah, Chef. Jadi tema kita berbisnis lebih optimis, benar-benar jadi optimis beneran ini ke depannya. Dari segmentasi kita tahu. Terus satu lagi Mas, satu lagi. Apa nih? Satu lagi gini. Nah, jadi banyak alumni itu yang mereka kan setelah ikut kelas kadang-kadang dapat nyinyiran gitu. Nah, dinyinyirin orang kan, dibully istilahnya di medsos kan. Sekarang kan lagi marak tuh. Jadi lu gila apa jual harga mahal segini gitu. Istilahnya merek besar aja nggak jual segitu juga gitu loh. Jadi ada alumni kalau yang sudah tahu ilmunya dia pede banget tuh. Mau gua gitu dia bilang jual berapa juga. Cuman gini saya bilang, kalau kita jual mahal, dinyinyirin, pertama kita wajib bersyukur gitu loh. Kenapa? Karena kita dinyinyirin, kita dibully, itu kan kata-kata. Berarti apa? Kita dizolimi dengan kata-kata. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan dibalas, dibully balik dia gitu loh. Caranya apa? Kita angkat tangan berdoa, karena kita posisi dizolimi, berarti doa kita makbul gitu loh. Simpelnya. Bagaimanapun, jangan dibalas gitu loh. Kalau kita capek ngeladenin, udah blokir aja medsosnya, udah kan selesai, udah blokir dia dan akun yang akan dia bikin gitu kan. Itu bisa seperti itu sekarang di IG maupun di Facebook seperti itu. Jadi kita blokir, sudah. Kita terus berdoa, tiap ada yang ngebully kita bersyukur, udah jangan dibalas. Kita bersyukur kita dibully gitu, dibully berarti kita dizolimi gitu. Dizolimi kita angkat tangan, justru usaha kita justru maju tuh gara-gara dibully itu. Gitu. Makanya jangan peduli sama urusan dia. Itu namanya memanfaatkan ancaman menjadi peluang gitu loh. Betul. Mantap. Seperti itu Mas. Jadi alumni kalau ada apa-apa mereka konsultasi itu. Mau lewat voice note gitu ya, atau lewat grup atau di DM saya langsung. Jadi saya kasih motivasi, Bu, jangan dianggap lah yang seperti itu, udah biasa lah gitu. Dan kadang-kadang ini keluarga sendiri juga sering merecokin gitu ya, biasa keluarga jauh gitu ya. Tapi saya bilang sudahlah, kita ini kan punya keluarga sendiri-sendiri lah, kita punya prinsip sendiri-sendiri. Maju dengan prinsip kita, istilahnya pakai kacamata kuda, udah nggak usah noleh kiri kanan, fokus gitu, optimistis gitu. Jadi tauhid kita dibenerin, Allah. Alhamdulillah. Jadi teman-teman gimana? Kayaknya udah terbayang-bayang nih, bakal naikin harga abis ini. Bakal ke Bandung ini ikut kursus roti. Ya silakan di follow ya kalau mau follow Chef Agus ya. Jam Hari 79 di Instagram. Udah 19.000 tuh itu followernya.
Jangan lupa di follow back aja saya tadi. Iya, di DM aja siapa ini. Masya Allah. Chef, terima kasih Chef atas malam ini. Masya Allah ilmunya sangat bermanfaat sekali bagi saya, terutama yang ada di satu bidang. Saya jual bakpao juga. Ya. Jadi bisa lebih banyak japri-japrian kayaknya nih. Masya Allah. Bakal naik. Bakal naik harga bakpao ya. Ya. Iya. Oke, teman-teman, kayaknya cukup ya. Udah terjawab semua pertanyaannya. Ada satu lagi tadi sih sebenarnya karena waktu yang membatasi, udah jam 10 di Palembang, di Mataram udah jam 11. Insyaallah. Mungkin mau istirahat, besok mau beraktivitas lagi, Chef. Insyaallah. Ya, jazakallahu khairan atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Sudah bersedia mengisi sharing session pada hari ini. Sangat bermanfaat sekali ilmunya, sangat bisa diterapkan mungkin mulai malam ini nih lah, yang lain nggak tidur. Mulai ngorek-ngorek harga, ganti harga kan, rumusin harga baru, besok udah keluar harga baru kayaknya. Oke teman-teman, sekian dari saya, host pada malam hari ini. Terima kasih juga atas semua yang telah hadir membersamai pada malam hari ini. Semoga ilmunya kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari, dan saya kembalikan kepada Pak Ketua. Baik, terima kasih. Saya juga menyampaikan terima kasih mewakili jadi pengurus KPMI kepada Chef Agus Jamhari telah menyempatkan waktunya sampai malam seperti ini, dan semoga Allah membalas kebaikan dari Chef Agus. Amin. Dan juga saya terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir. Semoga bermanfaat apa yang dilakukan oleh teman-teman pengurus KPMI untuk menambah wawasan, menambah ilmu teman-teman dalam berbisnis. Terutama teman-teman yang berbisnis kuliner ya, Masya Allah. Yang belum kuliner pun bisa ya, sebenarnya sama lah konsepnya. Bisnis kayak gitu juga sebenarnya. Oke, kita tutup ya pertemuan kita malam hari ini. Insya Allah, semoga Allah memberikan kita waktu. Pekan depan juga kita akan melakukan sharing session lagi. Nanti dengan narasumber yang lain, ya Insya Allah. Dan jangan lupa, kalau ada yang bisa ada waktu ikut programnya Chef Agus di Bandung. Kalau mau bareng saya boleh nanti. Saya mau batik setir juga nanti. Itu kayaknya istri lah. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Monggo Chef duluan kalau mau out ya Bapak. Chef, terima kasih Chef atas kesempatannya.